Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Ikhwah fillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesehatan serta kenikmatan terus-menerus kepada kita semua agar kita bisa menjalani aktivitas seharian kita dengan penuh rasa semangat, rasa bahagia, dan tentunya rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, di pagi hari ini kita lanjutkan materi kita masih dalam pembahasan tazkiyatun nafas dalam mata kuliah pembersihan jiwa, yang mana hal ini harus wajib dimiliki oleh seorang da'i ilallah, seseorang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, salah satu dari sekian banyak konsep penyucian jiwa menurut ulama salafus soleh ialah dengan ilmu. Dalil yang menunjukkan keutamaan ilmu dan mempelajarinya banyak sekali, dan juga menjadi dalil agar orang-orang yang mempunyai hati yang tidak bersih kemudian dengan ilmu bisa mengantarkan ia untuk membersihkan jiwanya. Dan ilmu juga akan mengangkat derajat seseorang ke derajat yang lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah mengatakan, Allah pasti mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya ikhwah fillah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seseorang yang pertama karena keimanannya. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengantarkan ia ke derajat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, yang Allah angkat derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Tentu kita mengetahui semua bahwa ilmu merupakan salah satu penyebab seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berilmu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran, Allah tegaskan dengan kalimat pertanyaan untuk menegaskan. Diawali dengan kalimat pertanyaan untuk menegaskan bahwa hal itu tidak bisa dipungkiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Pertanyaan di sini ya ibadallah, pertanyaan yang menunjukkan penegasan. Artinya kita tidak bisa menolak bahwa antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu pasti tidak sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ilmu ini,
Kata Rasulullah, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan orang tersebut kepada agamanya. Di sini menggunakan kata faqaha, faham. Agar orang tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, baik di dalam kehidupan keluarganya, kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, dan seluruh kehidupan yang ia jalani, ketika seseorang tersebut ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, hendaklah ia memahami, hendaklah ia mengerti terhadap agama yang ia jalankan. Tentunya agama yang dimaksud di sini adalah Islam. Kemudian ganjaran bagi orang-orang yang menuntut ilmu, bagi orang-orang yang mencari ilmu, bagi orang-orang yang berjalan, berusaha untuk mendapatkan ilmu. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, untuk mencari ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Teman-teman sekalian, kata menempuh jalan, salaka tariqan, untuk mendapatkan ilmu, fihi ilman, dalam hadis yang barusan saya bacakan mengandung arti berjalan untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, tentunya ilmu syar'i. Ya, karena ilmu itu terbagi menjadi dua nanti. Ya, ada namanya ilmu syar'i. Ya, kemudian ilmu ghairu syar'i. Ya, ada nanti ilmu ghairu syar'i, kemudian ilmu yang sifatnya mubah. Ya, boleh-boleh saja. Kemudian yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu adalah menempuh jalan maknawi, yaitu jalan secara makna, ya. Jalan secara maknawi, ya. Boleh jadi dengan menghafal sesuatu yang mendatangkan ilmu, boleh kaji mendalam, boleh jadi menjadi mengkaji suatu ilmu, mendalami, memahami dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Bisa berarti Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi seseorang yang penuntut ilmu itu, ilmu yang ia pelajari, ilmu yang ia dapatkan, ilmu yang ia peroleh, ya, memudahkan ia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nanti, ya, karena sifat ilmu itu, ya, terutama ilmu syar'i, ketika seseorang itu mengajarkannya kepada orang lain, kemudian orang lain mengamalkannya, maka dia yang mengajarkan akan mendapatkan pahala seperti orang yang diajarinya. Oleh karena itu, itulah yang dimaksud dengan menjadi pahala jariyah. Menjadi pahala jariyah yang akan terus menerus ia dapatkan selagi orang masih mengamalkannya, selagi orang masih melakukannya apa yang telah ia ajarkan, apa yang telah ia berikan, apa yang telah ia bagikan. Selagi masih ada orang yang mengerjakannya, maka orang yang pertama tadi yang mengajarkan ilmu tersebut, maka akan terus menerus mendapatkan pahala. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ilmu adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dituturkan oleh para salafus saleh, bahwa setiap orang yang menuntut ilmu itu akan ditolong. Kata tersebut bisa juga berarti jalan menuju surga pada hari kiamat
yaitu sirat, termasuk apa-apa yang terjadi sebelumnya dan apa-apa yang terjadi sesudahnya. Artinya ilmu itu mengantarkan kita kepada surga. Selain itu, teman-teman sekalian, ilmu juga menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mengantarkan kita untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang bisa mengenal Allah? Bagaimana bisa seseorang bisa mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak berilmu? Bagaimana seseorang tersebut bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam artian ibadah kalau ia tidak mempunyai ilmu? Makanya ada sebagian salaf mengatakan al-ilmu qabla al-amal wal kalam. Qabla al-kalam wal amal. Ilmu itu sebelum kalian berbicara dan beramal. Artinya sebelum kita berbicara, sebelum kita mengasih tahu orang, mengatakan sesuatu kepada orang lain, mengabarkan kepada orang lain, mengajarkan kepada orang lain, itu harus berilmu. Begitu juga sebaliknya. Sebelum kita salat, sebelum kita zakat, sebelum kita puasa, dan sebelum kita beribadah-ibadah yang lainnya, hendaknya kita mempunyai ilmu. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan benar amalnya, bisa dikatakan benar ibadahnya, kalau ia tidak mempunyai ilmu. Kalau hanya sekedar beribadah karena ikut-ikutan, maka itulah pentingnya ilmu, agar kita semakin yakin, kita semakin percaya bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah sesuai dengan apa-apa yang diinginkan dan apa yang ditunjukkan, yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Teman-teman sekalian, tentang ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan penerang dalam kegelapan. Ibarat ilmu itu adalah sebuah lampu, cahaya ketika seseorang berada di dalam kegelapan. Ilmu itu bisa menerangi, bisa menyinari orang-orang yang memilikinya. Dan orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu bisa menyinari, bisa memantulkan sinar, bisa menyebarkan sinar yang telah ia miliki, yaitu ilmu. Ketika seseorang berada di suatu tempat, karena ia mempunyai ilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kepadanya, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya mendapatkan cahaya tersebut, mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat dari orang-orang yang berilmu itu. Namun ya ibadallah, perlu kita ketahui bersama bahwa Allah akan mengangkat ilmu itu ketika diwafatkannya seorang ulama. Artinya Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada seseorang ketika masih ada para penuntut ilmu. Ketika masih ada orang-orang yang menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, berupaya sekuat tenaga untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala belum cabut ilmu dari dada manusia. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ilmu itu adalah sebuah cahaya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menamai kitabnya dengan An-Nur, menamai dengan Al-Qur'an. Salah satu nama Al-Qur'an adalah An-Nur, yakni cahaya. Abdullah
bin Amr meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung dari dada manusia. Ilmu tidak akan dicabut langsung dari dada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan mewafatkannya para ulama, mewafatkannya para orang yang berilmu. Sehingga semakin hari maka semakin sedikitlah ilmu. Semakin hari maka semakin menghilanglah ilmu. Akan tetapi ketika masih ada orang-orang yang menuntut ilmu, masih ada orang-orang yang ingin belajar mendalami ilmu syar'i, mendalami agama Allah ini, maka Masya Allah ilmu itu akan tetap terjaga. Teman-teman sekalian, sahabat Rasulullah SAW Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sungguh ada segolongan kaum yang membaca Al-Quran, tapi bacaan mereka tidak sampai ke tenggorokan mereka. Andai saja bacaan itu masuk ke dalam hati seseorang, terhunjam ke dalamnya, pastilah ia mendapatkan manfaat. Artinya, seorang tersebut membaca Al-Quran, kemudian tidak mendalami, tidak meresapi. Ilmu yang ada dalam Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Quran, baik itu perintah, larangan, kabar, cerita, peringatan, ataupun hukuman. Ketika seseorang tersebut hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tidak mendapatkan ilmu, dan tidak mengambil faidah-faidah apa yang terdapat dalam Al-Quran, maka orang tersebut sia-sia. Ia hanya membaca Al-Quran sebatasnya saja. Tidak ada perubahan di dalam dirinya. Ketika ia membaca Al-Quran, ketika ia mendalami Al-Quran, namun ketika tidak masuk apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa faidah, kebaikan, manfaat yang ada dalam Al-Quran, tidak masuk ke dalam hatinya, maka ilmu yang ada dalam Al-Quran tidak akan pernah ia dapatkan. Akan tetapi ketika seseorang mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, kemudian menerapkannya, kemudian meyakini, menyimpan di dalam hati seseorang tersebut, maka Al-Quran tersebut akan terhunjam ke dalam hatinya. Ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran, perintah dan larangan yang ada dalam Al-Quran akan ia kerjakan. Itulah pentingnya ilmu. Teman-teman sekalian, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang hanya sekedar ucapan, yaitu ilmu yang hanya sebatas di lisan. Ilmu yang hanya sebatas di lisan ini yang akan menyebabkan seseorang akan menghujat orang lain. Kemudian ilmu yang ada di dalam hati. Dan ilmu yang ada di dalam hati inilah yang bermanfaat, karena ia akan meyakini, kemudian mengamalkannya. Tidak hanya lisan yang mengatakan A, B, dan C, tetapi hatinya meyakini, kemudian seluruh anggota badannya mengamalkan apa yang ia yakini. Teman-teman sekalian, perlu diketahui bahwa ilmu yang pertama yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang bermanfaat. Tentunya ilmu syar'i, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui kitabnya maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang akan pertama kali dicabut. Terutama yaitu ilmu yang dapat memperbaiki dan meluruskan hati. Ilmu tentang khusyuk, ilmu tentang tazkiyah, itu akan cepat Allah Subhanahu wa taala cabut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyisakan ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu lisan.
yang orang-orang pun meremehkannya dan tidak mengamalkan hal-hal yang menjadi tuntunannya. Lalu ilmu itu pun hilang dengan kematian pemiliknya. Akhirnya terjadilah kiamat ketika penduduk bumi menjadi sejahat-jahatnya. Dunia ini akan rusak, dunia ini akan hancur ketika para penuntut ilmu, para ulama telah meninggal dunia. Karena tidak ada lagi orang yang menyeru kepada kebaikan. Karena tidak ada lagi orang yang menyuruh kepada perbaikan. Ketika para ulama meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak ada lagi generasi-generasi pelanjutnya, generasi-generasi terusnya yang berusaha untuk mencari ilmu, mendalami ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, bahwa ketahuilah bahwa itu menunjukkan bahwa dunia akan semakin berakhir. Sebagaimana saat ini kita kebanyakan orang-orang hanya mencintai ilmu dunia. Orang-orang hanya memikirkan ilmu-ilmu tentang dunia saja. Dan sangat sedikit sekali orang-orang yang konsentrasi, fokus, berusaha untuk mencari dan menuntut ilmu-ilmu syar'i. Maka sebagai penutup, saya sampaikan di sini bahwa antum adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Antum adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena antum telah mengambil jalan yang benar. Antum telah mengambil jalan yang tepat, yakni antum memfokuskan diri antum untuk menuntut ilmu syar'i, yang mana kebanyakan di antara orang saat ini fokus menuntut ilmu dunia, ilmu yang hanya menjanjikan hal yang dunia. Ia mati-matian mencarinya, mendapatkannya. Namun disayangkan, itulah yang terjadi, realita, kenyataan yang saat ini kita hadapi. Kebanyakan orang mati-matian mencari sesuatu yang tidak bisa dimau mati. Untuk itu teman-teman sekalian, ayo kita sama-sama memperdalami, memperbanyak, menambah khazanah keilmuan kita, tentunya ilmu-ilmu syar'i, ilmu dinullah, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, membedakan antara kita dengan orang lain, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai petunjuk bagi orang lain agar mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan saya dan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.